kok bisa nangis-nangis di YouTube? Gue di sekolah unggulan, bokap gue kan guru. Gue pernah naik kelas 1 kali. Jadi gue cuma merasa ya udahlah, yang penting gue dapet duitnya gitu. Yep. Tapi ternyata duit aja tuh nggak cukup. Lu setuju nggak kalau pendidikan itu untuk dapat pendidikan yang bagus dan layak, lu itu harus keluar uang yang besar juga? Gue pengen ngomong sesuatu, cuma ini kocak banget karena ini lu. Sekarang lu udah bisa ChatGPT. Kalau lu nggak suka pakai ChatGPT, lu pakai Bard yang sekarang udah pakai Gemini. Oke. Terobosannya Google. Jadi pertanyaannya, guru ngapain? Huay, kaum gak aman aja. Nah, balik lagi nih di podcast Gak Aman Aja. Jadi ini episode ketiga dari podcast Gak Aman Aja. Dan mungkin kalian udah nonton 2 episode pertama. Dan ya seperti biasa ya, kalau soal edukasi kayaknya orang-orang agak kurang tertarik. Tapi tenang, kita akan terus dan konsisten untuk ngebahas hal-hal seru yang dimana nanti kalian juga akan tahu kalau ini tuh penting untuk dipelajari. Nah, tapi kita akan bawa nanti nih ngobrolnya lebih santai aja. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang pastinya kalian juga udah tahu nih. Untuk kalian yang suka edukasi pasti kalian tahu dong dari YouTube Kok Bisa. Nah, di sini ada co-foundernya yaitu Gerald Sebastian. Halo, apa kabar Thank you semua? loh, udah mau diajak ke sini. Seru. Nah, tadi dia baru banget datang dan di mana Gerald ini tadi sempet delay ya, gara-gara apa sih? Bukan delay lagi, itu di reschedule. Oh, di reschedule. Jadi harusnya lu flight jam? Gue mestinya flight nyampe Jakarta tuh jam 10 pagi. Lu bayangin di reschedule. Biar lebih santai dulu lah ya. Ya, gue sebenarnya udah janjian sama Karin tuh jam 2. Oke, jadi iya. aman dong, banget. Aman aja. Aman aja, tapi ternyata nggak aman aja. Ternyata nggak aman aja, sesuai nama podcast. Nama adalah doa. Jangan. Jadi ya udah di reschedule jam 2, tapi gue nyampe baru 3:30 lah kurang lebih. Yes, ya udah. Tapi dia sekarang udah di sini dan kita siap untuk ngobrol. Nah, obrolannya apa? Pastinya tentang kenapa lahir si Kok Bisa ini. Apakah ini dari awal kecintaannya Gerald nih sama temen-temen dengan pendidikan apa gimana? Nah, sebenarnya gue pengen nanya itu. Kalau lo sendiri itu mendirikan channel ini itu berdasarkan kayak lo sendiri yang mau karena lo suka belajar dan lo pengen orang-orang juga ikut belajar dan tahu apa yang lo pelajarin, apa gimana sih awalnya? Mula. Jadi gini dulu, gue nggak nampilin muka karena animasi doang. Jadi itu kenapa animasi doang? Nah, ntar gue mungkin bisa cerita juga sih kayak background. Boleh. Cuma dulu gue bikin channel ini bukan gue sendiri, jadi gue co-founder. Jadi kebetulan ada co-founder gue namanya Ketut, dia bikin. Jadi gini, awalnya dia bikin duluan YouTube channel, terus tiba-tiba out of nowhere dia ngontak gue. Ger, lu ini bisa nggak bantuin gue bikin satu project gitu? Project apaan? Project YouTube channel. Oke. Namanya apaan? Kok Bisa gitu. Kok Bisa? KOKB. Terus gue ketik kan di YouTube, nggak ada. Iya. Nggak ada channel itu. Susah banget cari, mesti lu ganti filter ya macam-macam gitu. Jadi emang belum ada yang nonton gitu lah kasarnya. Pada waktu itu subscribe. 2000 berapa tuh? 2015. Jadi waktu itu gue bantuin karena dia ngelihat bahwa gue tuh punya portofolio sebagai ilustrator, sebagai desainer. Jadi gua nggak ada urusannya dulu sama edukasi dulu. Cuman ini ntar along the way mungkin gua akan cerita juga kayak gimana gua ketemu Ketut dan lain sebagainya untuk kayak gimana akhirnya ngebangun si YouTube channelnya. Cuma awal-awal gua co-founderannya sama Ketut. Ketut udah bikin duluan, terus dia nyari ilustrator, kebetulan waktu itu gua bisa. Nah, kok bisa? Kok bisa? Tapi balik lagi nih. Lu sendiri tuh ada kecintaan tersendiri nggak sih sama dunia pendidikan sampai lo sebegitu konsistennya sampai sekarang dari 2015 gitu loh? Karena kan lumayan bisa dibilang ya 2015 aja tuh waktu awal mungkin kalian start kan masih dikit ya segala macam, apalagi ngomongin soal pendidikan. Kalau prank-prank nggak jelas nggak naik gitu kan. Gimana nih lo bisa konsisten kan berarti kan ada kepercayaan diri lo untuk ini bisa grow dan lo juga ada kecintaan untuk melakukan hal ini gitu loh. Nah, seberapa cinta lo sama pendidikan sebenarnya? Agak tarik mundur. Jadi di 2014 itu gua nih yang lagi ngetrend istilahnya quarter life crisis. Jadi gue udah mau kelar. Jadi istilahnya kayak gue udah mau semester akhir lah. Terus semester akhir itu gue nggak cuma kuliah doang, gue udah mulai kerja. Gue udah mulai kerja di salah satu financial institution lah gitu. Nggak boleh sebut mereknya. Nggak apa-apa.
gue kerja di sana. Di situ gue sebenarnya ya anak-anak mungkin orang-orang yang kuliah sebenarnya kan udah banyak yang magang, udah banyak yang kerja. Nah gue juga kerja di sana, gue udah dapet duit. Tapi ketika gue dapet duit, ketika gue udah bisa berpenghasilan sendiri, gue tuh ngerasa ada something yang gue nggak fulfilling. Karena itu dan anyway itu finance tuh bukan sesuatu yang gue suka cuma untuk mempertahankan hidup. Tapi itu sebenarnya bukan yang gue banget gitu. Jadi gue cuma merasa ya udahlah yang penting gue dapet duitnya gitu. Tapi ternyata duit aja tuh nggak cukup. Jadi gue ingat tanggalnya. Pokoknya mulai Juni itu adalah mulai dimana masa-masa gue tuh super stres. Gue tidurnya cepat gitu jam 10 jam 11 tapi bangun badan capek, udah tiba-tiba jadi nggak ada semangat buat ngapa-ngapain gitu. Pokoknya susah banget ya, sampai akhirnya ya gue bener-bener ngobrol. Dan waktu itu sayangnya nih di 2015 itu belum ada kayak sekarang gitu, lu punya banyak akses untuk ngobrol sama psikolog, sama terapis kayak gitu-gitu. Dan gue nggak tahu bahwa pada saat itu ternyata itu gue lagi depresi. Gue lagi depresi berat dan saat itu gue di Jakarta sendiri karena orang tua gue, keluarga gue tuh lagi nggak di Jakarta. Jadi gue kuliah sendiri, gue kerja sendiri, tapi semua gue sendiri. Jadi semua gue lakukan itu sendiri. Sampai akhirnya gue ngobrol sama banyak orang. Sampai akhirnya gue ngobrol sama satu orang teman baik gue dan saudara gue juga gitu. Gue ngobrol sama dia 4 jam, cari tahu apa sih sebenarnya yang pengen gue lakukan di bumi itu, di dunia ini gitu. Sampai akhirnya gue udah frustasi, gue udah capek, ya udah. Cuma gue inget banget ini, gue ngejok sama dia. Dia temen gue ini cewek. Terus gue ngisengnya nanya, lu tuh nggak jelek-jelek banget, tapi kenapa lu masih jomblo ya? Gitu. Jawaban dia gila, dia cuma bilang enggak, gue mau komit ngelakuin apa yang gue mau. Nah, itu yang membuat gue kayak, oh iya, ada sesuatu yang gue pengen lakukan tapi gue nggak pernah berani. Dan itu selalu muncul sebenarnya. Tapi gue kayak udah ntar dulu. Which is? Gue pengen bikin sekolah. Oh, keren. Gue pengen banget bikin sekolah. Tapi itu selalu nggak pernah kayak, enggak lah, gue lagi kerja ngapain. Sampai akhirnya karena gue udah tahu itu, gue abis ketemu dia, gue pulang, gue ngebut banget tuh, gue ngebut happy banget. Akhirnya gue tulis catatan gue inget tanggalnya 26 Juli 2015. Gue tulis gue pengen bikin sekolah. 2 Agustus kenapa? Gue dikontak sama Ketut. Itu tadinya lu belum kenal? Gue kenal tapi nggak mikir kalau dia bakal nawarin inilah ya. Ini juga kocak, gue ketemu Ketut itu bukan sama-sama ngobrolin edukasi, bukan sama-sama ngapa. Jadi 2015 itu YouTube ya bukan yang kayak sekarang gitu. Lu ada kalimat, gue pengen jadi YouTuber, udah jadi dreams bahkan kan buat orang-orang gitu. Dulu mah nggak ada. Dulu tuh cuma kayak ya orang iseng doang upload di YouTube gitu kan. Upload di sosmed gitu juga. Nah, jadi di 2015 itu pas si Ketut ngajakin gue, itu sebelumnya gue tuh cuma temenan ngeband. Jadi gara-gara gue cuma ngeband, main musik, terus akhirnya jadi deket, terus tiba-tiba dia ngajakin gue untuk kesini. Jadi ya that's the background. Jadi gue pengen bikin sekolah, kenapa? Karena ini yang jauhnya lagi, gue tarik lagi. Jadi ini mundur 2 kali. Jadi gue itu terlahir sebagai anak seorang guru. Bokap gue guru. Dan gue lahir sebagai keluarga yang gue bisa bilang menengah ke bawah, bukan menengah banget. Gue lahir sebagai anak yang menengah, ya lahir di menengah ke bawah. Kenapa? Karena waktu itu nyokap gue kena cancer. Nyokap gue sekarang udah sembuh kansernya, sekarang juga sehat gitu. Alhamdulillah. Tapi yes. Nah jadi jadi ketika pada saat itu yang gue yang selalu kayak muncul itu adalah jangan jadi guru sebenarnya. Karena gajinya kecil. Tapi jujur itu privilege gue. Dan gue ngerasa edukasi itu tuh bisa mengubah manusia. Ya itu dan kayaknya pendidikan tuh dekat banget karena ya bokap gue guru gitu. Tapi di satu sisi jangan jadi guru lah, kenapa? Gaji kecil. Jadi waktu itu pusatnya cuma duit aja gitu. Sampai akhirnya ketika ada satu momen yang gue stres itu, gue depres itu, gue ngerasa bahwa there is something more yang bisa lo lakukan selain dari sisi edukasi selain jadi guru gitu. Yaitu adalah make a school kayak gitu. Itu yang gue punya in mind. Jadi waktu itu gue menengah ke bawah dan privilege gue, ini mungkin gue privilege banget.
bokap gue itu guru di sekolah unggulan. Jadi gue di sekolah unggulan itu nggak bayar uang pangkal dan anyway gue diskon uang sekolahnya. Jadi lebih murah daripada yang lain. Nah dari situ jadi dari situ tuh edukasi sangat amat dekat sama gue. Nah tadi kan kita ngomongin pendidikan dan finansial di salah satu kalimat yang sama nih. Nah lu setuju nggak kalau pendidikan itu untuk dapat pendidikan yang bagus dan layak, lu itu harus keluar uang yang besar juga? Kalau di Indonesia gue jujur bilang masih kayak gitu. Iya. Cuma itu maksudnya jadi PR panjang untuk kita gimana aja bisa menyetarakan si edukasinya ini. Nah, yang menarik ya itu makanya gue bilang mungkin gue salah satu orang yang beruntung. Gue nggak punya uang, tapi bokap gue tuh punya value lain, yaitu bisa jadi pengajar gitu. Itu bokap gue. Nah dari situ makanya karena akses itu ya udah gue masuk. And anyway ini fun fact-nya juga adalah gue di sekolah unggulan, bokap gue kan guru. Apakah gue anak yang rajin? Tidak. Gue pernah nggak naik kelas 1 kali. Oke, serius? Iya. Karena apa tuh? Ada gangguan apa yang waktu itu? Karena emang males aja belajar apa? Sekolahnya emang susah. Dan guanya juga lagi ya masa-masa remaja lo tau. Ini waktu di mana sih? SD? SMA. Oh SMA. SMA gue pernah nggak naik kelas 1 kali. Oke. Tapi dari situ gue jadi, nah ini makanya edukasi itu tuh jadi sesuatu yang sangat dekat sama gue karena dari nggak naik kelas itu akhirnya gue belajar sesuatu. Kayaknya ada yang salah sama cara belajar gue. Jadi waktu itu cara belajar gue cuma biar ngafal, udah ngafalnya lupa-lupa terus. Jadi pas ulangan gue mesti ngafal ulang. Jadi gue ya nilai gue jeblok-jeblok terus sampai akhirnya nggak naik. Cuma dari situ gue belajar banyak hal. Dari semua nilai-nilai gue yang nggak naik itu, nilai-nilai gue yang jeblok itu, gue tuh ada 2 pelajaran malah yang bagus gitu, kimia sama biologi. Oke. Itu kayak gue suka banget. Nah, terus kalau gue tarik sama tadi pertanyaan lo yang si finansial itu, kalau di Indonesia sayangnya masih. Karena kualitas gurunya masih belum nyebar. Jadi key points-nya menurut gue juga ada di kualitas guru. Gue beruntung kenapa gue suka sama kimia sama biologi, karena gue ketemu guru yang gue bisa tanya. Oke. Jadi kalau di edukasi itu ada 2. Kalau gue dulu suka fisika karena gurunya seru. Iya bener kan? Guru ngaruh banget kan? Ngaruh banget. Gue tuh bisa dibilang anak yang street smart. Ada book smart, ada street smart. Book smart tuh orang yang belajarnya dari buku. Street smart ada yang belajarnya itu ya tanda kutip dari jalanan gitu. Iya, berdasarkan dari pengalaman lah sehari-hari. Berdasarkan dari pengalaman. Nah, gue lebih berdasarkan pengalaman. Maka dari itu gue perlu banget belajar tuh dengan cara diskusi. Nah lu bayangin gue diskusi di sekolah unggulan yang ngisi 40 anak. Setiap kali gue mau nanya, pasti udah ada nih orang belakang yang kayak, woi berisik. Jangan kebanyakan nanya gitu. Ini misalkan udah bel nih mau pulang sekolah. Ada yang mau nanya nggak? Ngeselin kan kalau gue ngangkat tangan. Akhirnya gue nggak ngangkat tangan. Itu yang membuat gue tuh jadi nggak bisa diskusi. Iya. Di sekolah itu terjadi loh guys. Mungkin gue nggak tahu ya kalau sekolah zaman sekarang masih terjadi apa enggak. Kalau misalnya anak pengen tahu dianggap aduh lu nyebelin banget kan jadi makin lama nih. Iya. Itu terjadi berarti dari dulu ya. Gue nggak tahu sekarang bener sih. Cuma dulu di zaman gue masih soalnya kayak gitu. Iya, obviously zaman gue juga. Jadi gue setiap kali kayak pengen nanya tuh jadinya dari yang gue suka nanya jadi akhirnya males karena gue dibilang apa lu ngapain sih nanya-nanya gitu. Iya. Tapi gue nggak punya kesempatan nanya juga di rumah, jadi sama aja. Oke. Nah, gimana sih lu pernah kepikiran nggak kalau misalnya gimana caranya biar masyarakat yang kurang mampu ini mereka juga bisa lebih mementingkan pendidikan? Karena kan kalau kita lihat ya mungkin kalau di Indonesia pendidikan itu kan masalah budaya ya salah satunya ya, maksudnya kayak cara berpikir mereka bahwa pendidikan itu sebenarnya nggak penting-penting amat, yang penting adalah gimana cara kita bisa makan sampai besok gitu loh. Nah menurut lu ada nggak sih kayak lu pernah kepikiran nggak sih caranya gimana biar mereka bisa mementingkan pendidikan ini gitu loh? Karena kan sebenarnya kan mungkin ada ya mungkin orang-orang yang beberapa orang yang nggak mampu mereka tetap dapat bisa sekolah yang maksudnya ya subsidi dari pemerintah segala macam kayak gitu. Cuman maksudnya jadinya ujung-ujungnya udahlah nggak penting, nggak usah, ujung-ujungnya disuruh kerja gitu loh anaknya. Gimana menurut lo? Ini menurut gue ya, gue pribadi. Bisa jadi orang lain punya pendapat beda. Menurut gue sih basic needs-nya emang dipenuhin dulu sama pemerintah. Jadi emang untuk basic needs ya makanan, minuman dan lain-lain itu udah dipenuhin, baru sebenarnya ke pendidikan. Gue melihatnya kayak gitu. Oke.
pendidikan itu kalau misalkan ini gue ngambil bukan di Indonesia, dari luar negeri gitu. Kita ngambil yang udah jauh banget, misalkan kayak Finland gitu, yang dia emang udah negaranya udah berkembang lama banget. Itu basic needs-nya memang udah dipenuhin, dan sekolahnya juga sebenarnya gratis untuk penduduk asli yang di sana. Jadi kalau lu nanya gue apa yang diperlukan, ya itu sih basic needs-nya masih dipenuhin. Sama sebenarnya penting juga untuk diketahui bahwa dengan lu berpendidikan, lu bisa, ini terutama untuk orang-orang yang tadi ya, yang kurang mampu itu ya. Ya lu perlu istilahnya, gue bilangnya perlu mengetahui bahwa dengan edukasi ini lu bisa dapat duit yang lebih banyak. Lu bisa dapat needs lu bisa bertambah gitu. Nah itu ke beberapa orang dapat, tapi susahnya adalah gimana mau mikir ke sana, karena buat makan besok aja susah. Jadi kadang-kadang lu mesti mikir basic needs dulu baru ke sana. Ini ada yang menarik, gue ingat banget gue lupa di Pakistan apa di Bangladesh, cuma deket-deket India situ. Dulu tuh ada satu education teknologi gitu. Dia menarik banget. Jadi anak-anak itu biasanya cuma sekolah sampai kelas 5 SD kurang lebih. Nah, anak 5 SD itu kenapa nggak lanjut? Karena bantuin orang tuanya untuk nyawah. Karena ya yang tadi lu bilang gitu kan. Yang mereka lakukan adalah mereka bikin kayak crowdfunding gitu. Mereka bikin kayak crowdfunding. Jadi crowdfunding tuh kayak ngumpulin duit gitu yang dari orang. Terus habis itu nanti disebar. Nah, anak-anak yang tadinya kan anyway kan sekolah udah gratis nih. Sekolah misalkan sekolah SD SMP gratis. Cuma dia ketika cuma sampai 5 SD, karena lu 5 SD lu udah lumayan ya, itu umur 11 gitu. Lu udah punya tenaga untuk bantuin orang tua lu nyawah. Daripada di sana nggak ngapa-ngapain, lu mendingan bantuin orang tua lu buat dapetin duit gitu. Nah akhirnya yang dilakukan adalah crowdfunding itu ngebayarin si anaknya sekolah. Jadi gini, needs yang misalkan gaji orang tuanya tuh anggaplah berapa ya, misalkan 5.000 gitu. 5.000 apa ya, gue lupa nih Bangladesh apa di Pakistan, cuma intinya misalkan dibayarin gitu. Anggaplah dibayarin 5 juta rupiah gitu ya. Nah 5 juta rupiah ini daripada dipakai untuk si anak ini digaji sama orang tuanya, dibayar untuk lu pergi sekolah. Jadi ini modelnya menarik banget. Gue lupa namanya apa, cuma ntar mungkin bisa nantilah, ntar kita tulis saja di ini, atau kalau mau komentar kalau ada yang tahu bisa dibantu nyari. Nah kalau gitu gimana dong caranya bikin orang-orang kurang mampu ini educated dan keluar dari kemiskinan struktural ini, kalau misalnya mereka aja masih berpikiran bahwa kerja dan menghasilkan duit itu lebih penting duluan dibanding tadi pendidikan gitu, sekolah. Menurut lu gimana? Tadi balik lagi ya ke basic needs, terus habis itu menurut gue selain itu kan satu cara ya. Selain itu menurut gue mengedukasi sebenarnya si orang tuanya, sebenarnya orang-orang yang memang tahu gitu. Sebenarnya dengan lu sekolah, karena ini kesalahannya adalah yang pergi sekolah tuh anaknya. Padahal yang harusnya pergi sekolah tuh bukan cuma anak. Orang tuanya juga mesti pergi. Dalam artian adalah parenting itu ada ininya loh, parenting tuh ada caranya loh. Ada caranya. Nah mungkin untuk orang-orang yang kurang mampu, yang bisa dilakukan sebenarnya ini sebenarnya udah sempat dilakukan beberapa kali sih di Indonesia juga, seingat gue. Yaitu adalah ngumpul di balai gitu dan dikasih tahu tentang parenting yang baik gimana, terus kasih tahu tentang mengedukasikan sekolah kayak gitu-gitu. Nah, ini ngomongin lagi soal pendidikan dan juga finansial lagi nih. Nah, jadi ada case di mana lu tahu Nikola Tesla dong. Nah, Nikola Tesla meninggal tapi kemudian dia terkenal banget kan. Ilmuwan terkenal juga, di mana dia akhirnya meninggal tapi dia meninggalkan banyak utang. Tapi di sisi lain nggak semuanya kayak gitu ya. Tapi ada juga ilmuwan-ilmuwan beberapa nih kayak Habermas sama si Heidegger, itu filsuf dia di Jerman, di mana dia striving aja gitu loh. Jadi mereka thriving aja gitu, kayak mereka tetap punya impact yang besar terhadap dunia, tapi mereka juga hidup enak sampai rumahnya punya danau lah apa segala macam kayak gitu. Nah, menurut lu apakah ilmuwan itu tuh harus kaya apa enggak sih? Maksudnya mereka tuh harusnya dapat reward kaya apa enggak gitu loh. Menurut lu ada sinambungnya enggak antara kayak lu pinter dan lu bener-bener berdampak sama dunia, tapi lu ya udahlah nggak usah kaya-kaya banget, atau emang harusnya mereka kaya gitu loh?
Menurut lo gimana? Oke. Gue lupa, Heidegger itu emang seingat gue backgroundnya, seingat gue ya kalau salah mohon maaf. Seingat gue tuh emang dia tuh juga udah needs-nya udah lumayan gitu. Dari agak privilege orangnya. Compare ke Nikola Tesla gitu. Nah ini yang menarik di Indonesia ini udah ada, cuma seingat gue belum segimana banget. Nah ini yang susahnya adalah teman-teman gue yang PhD di luar negeri, ini sebutnya kayak di Eropa, di Jepang kayak gitu-gitu. Mereka tuh pengen jadi PhD kenapa? Karena dibayar. Ini di Eropa ya. Kalau di Jepang seingat gue lu masih bayar gitu. Kecuali lu udah jadi postdoktoral gitu. Lu dibayar. Di Eropa, di US lu jadi PhD tuh dibayar. Kemarin teman-teman gue di Jerman, dia ngelamar kerja untuk dapetin PhD. Jadi dibayar. Jadi lu udah belajar dan lu dibayar. Kenapa? Karena emang tugas lu ada ngeriset. Jadi sebenarnya kalau lu ngomongin apakah lu harus menjadi kaya, menurut gue lu at the very least basic needs lu naik dikit udah terpenuhi. Sekarang lu lihat ya di Indonesia kalau misalkan lu udah kuliah capek-capek nih, S1 deh ya, S1 dulu nih. S1 lu lulus misalkan ngambil apa ya? Ngambil teknik atau lu ngambil anything ya, yang lagi ramai apa sih, computer science gitu misalkan. Lu abis dari situ lulus kuliah, lapangan kerjaannya bingung lu mau kemana. Karena terlalu penuh dan lu ngelamar kerja nggak dapet. Akhirnya ngapain? Dengan segala hormat ya, akhirnya jadi pekerjaan-pekerjaan ya udah yang agak pekerjaan kasar tanda kutip gitu. Jadi menurut gua adalah di satu sisi ketika lu ngambil pendidikan yang belum tersampaikan lah insentifnya. Ini ekonomi banget nih. Ekonomi banget. Jadi ketika lu pengen ketika lu pengen ngambil pendidikan yang lebih tinggi, yang lu butuhin juga adalah sebenarnya insentifnya. Ketika lu masuk PhD, bukan cuma lu yang bayar, tapi lu dibayar gitu. Itu teman-teman gue yang sekarang kenapa ngambil jalur itu, karena dia emang pengen ngeriset dan dia akhirnya dibayar. Tapi menurut lo harus gak sih ilmuwan itu milih bidang yang punya nilai jual kayak ya, atau mungkin dia harus terkenal dulu biar dia tuh gak ada masalah sama keuangan gitu? Menurut gue ilmuwan harus menjadi ilmuwan. Emang sesuatu yang dia suka. Kalau yang ada nilai jualnya ini yang agak tricky ya. Kalau lu ngomongin nilai jual berarti ntar semua ke ekonomi, ntar semua ke finance. Kan arahnya ke situ. Tapi menurut gue ini tergantung dari seberapa oke. Ya, misalkan kayak gini. Di sekarang apa ya misalkan? Oh, contoh gini. Dulu mungkin ilmuwan yang fokusnya itu ke politik, ke demokrasi itu biasa-biasa aja. Cuma sekarang semua pemerintah tuh udah punya namanya policy paper gitu. Itu di ilmuwan yang kebetulan ngambilnya itu, yang policy making macam-macam itu jadi tinggi banget demand-nya. Dan lu mesti punya knowledge yang emang segitu. Kayak gitu. At least knowledge lu master degree gitu. Sekarang knowledge lu kalau PhD lu lebih kompeten. Nah, itu tuh jadi lebih banyak di lapangan dibandingin sama dulu. Dulu udah banyak, cuma sekarang jadi makin banyak. Atau kayak computer science deh. Kalau lo sendiri punya idola ilmuwan gak sih? Dan kenapa lo bisa suka sama dia? Wah gila, ini ilmuwan yang menyatukan gue sama Ketut. Siapa tuh? Carl Sagan. Dia ilmuwan dalam bidang apa dan kenapa lo bisa suka banget sama dia? Lo pernah nonton kayak Net Geo Discovery Channel gitu gak? Net Geo sama Discovery Channel, yes. Ada satu acara namanya Cosmos tau? Cosmos, ini baru-baru ini ya? Apa udah lama? 2000. Sebenarnya udah lama. Familiar sih. Jadi udah lama, cuma di remake sama salah satu ilmuwan juga namanya ilmuwan / science communicator gitu. Namanya Neil deGrasse Tyson. Nah, si Carl Sagan itu tuh kayak jadi emang mereka ada hubungannya karena mereka sama-sama astronomer. Si Carl Sagan itu astronomer. Jadi ini kalau ada yang denger, kalau salah bisa dikoreksi ya. Nah, ya guys. Kita di sini sama-sama belajar, oke. Oh iya, ngomong-ngomong soal ilmuwan tuh ada satu hal yang gue suka banget dan selalu gue kasih tahu setiap kali. Tadi mulai podcast gue malah lupa bilang. Apa tuh? Jadi yang ngebedain ilmuwan sama yang lain itu ilmuwan itu bukan lebih pinter. Ilmuwan itu lebih terima bahwa dia tuh nggak tahu dan salah. Karena kalau lu udah ngerasa pinter berarti lu stop. Lu udah stop buat nyari, lu udah stop buat belajar. Buat apa lu udah pinter? Karena lu ngerasa lu nggak tahu, karena lu ngerasa lu masih kurang akan ilmu yang mesti dapat, lu akan kerja setiap hari, lu akan terus bertanya. Oh, udah jelas netizen Indonesia bukan ilmuwan ya guys. Tidak mau salah. Jadi si Carl Sagan tuh astronomer.
dia lama di atas terus turun ke bumi, terus ketika dia nyampe bumi itu dia berasa lebih humble karena dia ngelihat gila bumi itu cuma satu titik biru kecil ya di angkasa yang luas gitu. Jadi itu jadi si Carl Sagan itu dia ada bukunya Cosmos, tapi ada show-nya juga di remake sama Neil deGrasse Tyson. Lu nonton itu, lu coba nonton terus habis itu Cosmos ya namanya. Cosmos. Lu ada itu tuh kayak acara atau maksudnya dia cuma satu film doang? Dia series ya? Oke. Jadi series ngejelasin tentang alam semesta. Nah itu lu nontonnya mesti matiin lampu, pakai home theater. Oke. itu bagus banget, gila itu bagus banget. Gue tuh lagi suka ini di YouTube, gue nggak tahu sih lo tahu apa enggak. Lu tahu Melody Ship nggak? Kayak pernah dengar. Itu apa? Jadi ini mereka juga kayak ngebikin bukan animasi sih, pokoknya grafisnya dia emang dibuat sama saintis dan juga maksudnya ini semua researchnya berdasarkan si saintis ini punya YouTube lah intilanya saintis ini. Jadi dia kayak bukan prediksi lah ya, secara riset juga kayak gambaran bumi dari tahun 0 sampai tahun triliun billion. Ingat gak sih waktu itu kita pernah nonton Melody Ship? Jadi kayak tapi in split second gitu. Jadi kayak dalam waktu filmnya itu kalau nggak film short filmnya itu kayak kalau nggak salah 15 menit. Tapi itu jadi kayak dari 0 bumi tahun 0 sampai triliun mega triliun sampai bumi akhirnya cuma jadi, maksudnya semesta ini akhirnya cuma jadi kayak speck of dust yang kayak hilang di black hole sampai akhirnya terjadi pecahan lagi baru jadi planet lagi. Penasaran. Seru banget. Ntar abis ini deh kita. Jadi kalau nanya ilmuwan, pasti ilmuwan yang gue suka tuh ilmuwan yang dia sekarang tuh jadi atau yang pernah menjadi science communicator bilang. Oke. Komunikator science. Orang yang mengkomunikasikan ilmu pengetahuan. Karena sepinter-pinternya lu akan percuma kalau ilmu yang lu bikin ini nggak nyampe ke masyarakat. Oke. Berarti Sheldon Cooper harus tahu tuh. Lu nonton juga? Gila. Gue lagi suka banget. Lucu soalnya menurut gue. Tuh Sheldon. Sayangnya fiktif. By the way balik lagi nih ke kok bisa. Yes. Lu ngelihat kok bisa 20 tahun lagi tuh kayak gimana? Dan kayak apa yang bakal lo lakuin untuk mencapai itu tadi tuh si visi lo tadi, misinya tuh apa nih buat sampai 20 tahun lagi gue pengen kayak gini tapi misinya yang bakal gue lakuin tuh ini. Oke, kayak pertanyaan ini ya, HR gitu. Coba kamu mau jadi apa 20 tahun lagi? Jadi kalau lu nanya 20 tahun lagi, gue tuh pengen supaya Indonesia tuh punya ini kalau kok bisanya, gue tuh pengen Indonesia tuh punya alternatif tayangan, alternatif konten. Gue pengen ngomong sesuatu cuma ini kocak banget karena ini lu. Oke, apa tuh? Ntar gue, gak apa-apa. Ini kocak banget. Jadi pas gue udah bikin kok bisa 2015, lu bikin YouTube tuh 2000? Iya ini mau dibahas. Nah itu dia. Enggak, lu bikin YouTube 2000 YouTube itu 2015 juga. Iya mirip-mirip lah. 2015. Nah itu dia tadi kan. Kita tuh mikirnya kayak gue bakal ngupload ya buat lucu-lucuan aja, buat seru-seruan. Dan kayak gue dulu tuh gak ada viewers ya dulu. Yang gue upload nangis-nangis tuh. Nah itu kan. Terus gue gak tahu kayak overnight. Karena kan gue gak pernah ngerasain yang kayak viral gitu. Itu zaman awalnya ada kata-kata viral kan. Itu tuh jadi kayak gue nggak pernah kayak misalnya dulu tuh gue naiknya secara kayak dari followers gue 0 sampai gue ke 100.000 itu. Nah begitu itu video upload tadinya tuh kayak buat follow subscribers gue doang gitu yang juga nggak banyak, kayaknya cuma 1,000 deh. Lanjut dari situ ya viewsnya juga cuma kayak gitu doang. Nah nggak tahu kalau ternyata itu menjadi pembicaraan menarik nih buat orang-orang gitu loh. Overnight itu tiba-tiba 3 juta viewers. Gue akhirnya take down tuh kayak shit gue. Ini jujur ya. Gimana? Gue kan lagi membangun channel gue juga itu 2015. Belum segede sekarang gitu. Walaupun sebenarnya udah lumayan lah, maksudnya dari 0 sampai 100.000 gitu. Terus tiba-tiba gue melihat satu YouTube channel namanya Okarin. Loh, siapa nih? Jadi tayangan-tayangan seperti ini yang sebenarnya gue tidak mau nonton. Tenang, aku juga tidak mau nonton tayangan-tayangan seperti itu sekarang.
Tapi jujur ya, itu juga dulu itu dulu gue. Cuma sekarang gue juga, maksudnya gue sangat respect sama lo. Ini gue being open apa ya? Gue respect sama lo karena ya kan proses pendewasaan orang beda-beda ya. Dan gue pun juga pada masa itu juga ya masih, gue baru lulus gitu. Gue baru lulus. Gue belum tahu. Ya mungkin memang ada masa-masa di mana mungkin ya memang itu gue bukan marketnya. Jadi ya gue makanya ngerasa agak sebel orang gue nggak dapat tontonannya gitu kan. Cuma di satu sisi gue juga tenangnya sebel bukan lo doang kok, 3 juta orang lainnya. Lu sendiri sebel kan. Sebel gue. Cuma nggak apa-apa, itu jadi ya jejak digital. Jejak digital yang sebenarnya justru malah membuat lu tuh jadi ingat kan. Oh, gue dulu pernah di sini jadi bahan. Kayak sekarang nih bahan ketawaan yang membuat lu akhirnya bisa maju lebih jauh gitu kan. Ya. Dibahas. Lagian kalau gue nggak kayak, maksudnya gini loh, gue selalu ngelihat mistakes atau past mistakes gue tuh sebagai suatu blessings. Karena kalau misalnya let's say kayak gue upload itu tadi, kalau gue nggak upload itu, gue nggak dapet privilege untuk misalnya sekarang kan gue mungkin dulu mikirnya kayak aduh viral instan gitu, tapi kalau misalnya pada waktu itu gue nggak ngelakuin kesalahan itu, gue nggak dapet sekarang ya masa untuk gue melakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat lainnya gitu loh. Kayak sekarang kan maksudnya gue dapet followers ini dari yang itu tuh, kesalahan itu. Nah sekarang followersnya akan gue keep untuk ya berbuat baik dan orang bisa dapat sesuatu lah dari gue yang bermanfaat gitu loh. Yes. Kayak misalnya lo gue temenan sama orang terus orangnya jahat, gue nggak menyesali gitu loh, kayak gue pernah kenal sama dia. Karena kalau gue nggak kenal sama dia, gue nggak melalui sakitnya, pasti gue nggak akan jadi gue yang sekarang gitu loh. Dengan pribadi gue sekarang ya, gue nggak mau juga orang sakit kayak gitu, makanya gue nggak mau melakukan hal yang sama kayak orang itu lakuin ke gue, makanya gitu. Yes. Kayak ilmuwan tuh udah bener. Ngajarin kesalahan. Terus gimana ya 20 tahun lagi? Jadi ke situ ya. Cuma intinya adalah gue ngerasa kita tuh bukan masalah harus punya tayangan edukasi gitu. Kenapa? Ini yang kita sering denger ya. Tayangan-tayangan di TV ini 2015 tuh tidak mendidik gitu kan. Sekarang ya orang-orang juga udah jarang nonton TV gitu. Bahkan TV pun lo bisa streaming gitu kan. Cuma sekarang ke sosmed deh gitu. Sosmed nggak mendidik. Jadi sama aja lo mau platformnya apapun gitu. Yang penting kan kontennya kan. Konten is king gitu. Siapa yang menggunakannya gitu. Siapa yang menggunakan, siapa yang bikin kontennya. Dan gue tuh ngerasa gue pengen banget orang Indonesia tuh punya alternatif konten. Kita nggak bisa nih kayak bikin kok bisa terus tiba-tiba orang jadi, wah gue pengen nonton edukasi gitu. Nggak. Tapi ketika lo pengen nonton edukasi, lo tahu bisa di mana. Jadi cara belajar yang sebenarnya lebih cepat, terus juga lebih apa ya istilahnya, lebih menarik lah. Iya betul. Nah gue tuh punya mimpi di mana gue tuh pengen medianya gue itu jadi salah satu sumber utama, dan gue pengen lebih banyak lagi istilahnya gue tuh educator, education content creator. Jadi at the end of the day, BTW gue juga gak munafik, gue juga nonton entertain loh, gue nonton juga si Gadis Kretek kayak gitu-gitu. Gue nonton anime, gue baca. Gadis Kretek lo bagus Jo. Terus abis itu gue juga nonton Jujutsu Kaisen. Tahu lagi. Karena itu bukan tontonan gue, itu tontonan laki gue anjir. Cuma maksud gue nonton Marvel juga kayak gitu. Jadi menurut gue ya nggak apa-apa untuk lo entertain. Tapi ketika lo pengen belajar, lo tuh dapat sesuatu yang educating tapi yet entertaining gitu. Kalau lo pengen educating doang gimana? Nggak apa-apa, itu pilihan lo. Juga, gitu. Tapi gue pengen orang-orang yang tengah-tengah ini nih, orang-orang yang sebenarnya mereka pengen nonton entertaining, cuma pengen ngerasain edukasi, ya udah. Mungkin memang ini gue ngomongin soal lo dikit ya. Mungkin memang yang nonton lu pada masa itu adalah emang pengen nyari entertaining ya, which is nggak apa-apa. Tapi ketika orang pengen nyari educating yang menyenangkan, di luar negeri banyak banget. Ini gue sebutnya ya, ini salah satu yang menginspirasi gue tuh ada namanya Kurzgesagt gitu. In the nutshell tuh bagus banget. Ada namanya Crash Course, itu YouTube channel gitu. Atau yang paling gampang kayak yang tadi gue sebut Net Geo Discovery Channel. Orang luar negeri kalau lo pengen nonton kuis-kuis atau lo pengen nonton yang seru-seru kan ada HBO, ada Fox gitu. Tapi kalau lo pengen nonton yang edukasi ada Net Geo Discovery Channel. Di Indonesia lo dapet apa? Untuk lo nyari edukasi. Nah itu kalau lo ngomongin long term visionnya gue pengen punya media. Sekarang udah punya. Cuma maksudnya gue pengen ngegedein lagi si media edukasi gue ini supaya orang Indonesia itu punya pilihan dan punya alternatif supaya lo bisa nonton tayangan edukasi dan menyenangkan. Tapi lu akan tetap pakai format yang ini nih dengan short video, terus habis itu dengan animasi, atau mungkin lu akan kembangkan jadi sesuatu yang lain gitu mungkin? Oh iya pasti. Yang nanti paling... di abis ini kita nonton Goldie Ship. Okay. Siapa tahu lu. Oh iya gila.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Waktu lo bikin Kok Bisa sama partner lo nih, setiap konten-kontennya itu tuh ada kurikulumnya nggak sih? Atau maksudnya ketika lagi nongkrong aja kepikiran, nih kenapa ya ini bisa kayak gini, kenapa ini bisa kayak gini, bikin yuk gitu loh. Atau emang lu selalu misalnya oke, setiap bulan ini kurikulumnya adalah tentang misalnya let's say gaya gravitasi dan kita akan bahas kayak apa yang dipengaruhi sama gaya gravitasi misalnya kayak tapi yang in the fun way ya. Lo ada kurikulumnya atau kayak apa yang kepikiran aja nih? Dua-duanya. Jadi bukan kurikulum Oke. sih, lebih ke struktur penulisan. Soalnya kan gue bikin skripnya kan. Sebenarnya gini, setiap kali gue bikin skrip itu, gue udah nggak bikin, cuma maksudnya setiap kali tim bikin skrip itu tuh mereka udah punya strukturnya. Mereka udah tahu gimana cara nulisnya gitu. Nah kalau lo ngomonginnya topik, topik itu tuh bisa didapat dari mana aja. Oke. Jadi ini yang gue suka setiap kali ngomongin topik. Ini yang lagi dengar juga bisa ngerasain. Oke. Kita cobain aja ya. Lu sekarang lagi di mana? Coba lu lihat satu benda. Coba deh misalkan lu lagi lihat benda apa sekarang? Mic. Nah, siapa sih yang nemuin mic? Iya. Udah, jadi satu konten. Yes. Nih lu lagi di ruangan di rumah lu gitu, misalkan ada gelas gitu. Gelas itu beneran ada atau enggak sih? Kenapa orang minum mesti pakai wadah kayak gitu, mesti ada pegangannya? Evolusi gelas tuh gimana sih? Udah jadi konten. Kita tuh kadang-kadang mikir kayak dari mana sih pertanyaan? Nah itu maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu yang tadi kalau di pertanyaan yang pertama itu adalah awal ilmu pengetahuan. Yes. Semua mulai dari pertanyaan. Nah, jadi in case ini mungkin lu belum tahu atau orang-orang juga belum tahu. Di account gue itu sebelum Aukarin akhirnya jadi akun edukasi, itu sebenarnya berawal dari kayak pertanyaan-pertanyaan bodoh gue aja. Kenapa ada yang namanya onani? Asalnya dari mana sih? Nah ternyata ada sejarahnya. Dari dulu namanya onani. Waktu zaman dulu jutaan tahun yang lalu, di mana dia itu pokoknya nikahin jandanya kakaknya, dipaksa lah sama keluarga karena dia nggak mungkin janda, dipaksa nikahin tapi dia saking nggak enak dan nggak mau kayak jahat lah sama kakaknya istilahnya kayak gitu, dan dia ngerasa bahwa ini tuh bukan punya dia gitu loh. Walaupun sekarang udah jadi istri gue nih, tapi ini bukan punya gue, ini punya kakak gue. Sampai pada akhirnya dia nggak mau nyentuh wanita itu, nggak mau nyentuh janda kakaknya ini, dan akhirnya itu masturbasi awalnya terjadi. Gitu, makanya sampai sekarang dinamain onani gitu. Menarik. Gue lebih aneh sih kalau nanya-nanyain kayak misalnya kayak kenapa ciuman bisa ada? Siapa sih yang nyiptain ciuman gitu loh? Gue udah bahas di ada juga. Di YouTube channel gue, kenapa kita ciuman. Nah itu pernah ini juga pernah gue bahas juga, tapi kalau gue tuh by tulisan. I see. Kayak gitu. Terus kayak fenomena Red Kings. Ya tahu. Itu juga tuh seru tuh kalau lu bahas tuh. Kenapa ada pokoknya kalau Red Kings, kalian nggak tahu Red Kings tuh kayak tikus banyak nih, kayak bisa sampai 20 yang paling banyak ditemuin kalau nggak salah. Itu ekornya tuh pada ngelilit dan itu mereka semua mati. Nah itu tuh ada penjelasannya gitu loh. Ternyata mereka itu pas lagi hibernasi, pas lagi dingin, mereka tuh tend to untuk kayak ngelilitin ekornya masing-masing gitu loh satu sama lain biar anget. Tapi ujung-ujungnya pas jadi kelilit banget, jadi makanya nggak bisa lepas. Jadi akhirnya mereka mati gitu, matinya seperti itu gitu. Bukan karena disengaja atau kayak ilmu gaib apa segala macem, enggak. Ternyata bisa dijelasin kayak misalnya itu bener sih, kayak gue pernah lagi terbang, gue liat ke bawah gini, maksudnya kayak lagi ngeliat kacanya, terus gue Soekarno-Hatta nih gede banget ya. Berapa sih size-nya? Gue turun sambil bawa koper, gue sambil nge-search, ternyata 18 km persegi gitu loh, which is anjir gede banget gitu loh. Yes. Ya kayak gitu-gitulah, gue setuju sih sama cara belajar lo. Itu yang, ini gue balik malah pertanyaan pertama lo gitu. Yep. Sekarang lo pengen nyari info apapun, udah gampang. Lo udah bisa googling, sekarang lo udah bisa ChatGPT. Kalau lo nggak suka pakai ChatGPT, lo pakai Bard yang sekarang udah pakai Gemini. Oke. Itu terobosannya Google. Jadi pertanyaannya, guru ngapain? Nah itu peran guru itu yang berubah menurut gue. Yang salah adalah guru yang cuma transfer ilmu tapi nggak mengajar. Beda transfer ilmu sama mengajar. Menurut lo bedanya apa? Transfer ilmu tuh lu cuma kayak transfer informasi maksud gue. Transfer informasi tuh lu cuma dari satu informasi ada di otak lu. Lu hafal atau lu apa tuh lu lakukan. Itu yang sering dilakukan sama guru-guru. Yang harus dilakukan adalah mengajar.
Jadi mengajar itu lu transfer pengajaran ya. Jadi dari lu yang pendidik ini ke peserta didik. Jadi konkretnya gini, lu yang tadinya nggak ngerti, lu jadi paham, bukan dihafal. Dan peran guru yang berubah itu selain pengajar itu BTW nggak cuma terkait mengajarkan apa yang ada di informasi, tapi juga memberikan contoh kayak gitu. Ya, yang lebih penting lagi adalah peran guru sebagai fasilitator, ngefasilitasi, membantu fasilitasi. Lo bisa lihat beritanya, cuma gue lupa tahun 80 apa 70 gitu. Dulu tuh guru demo buat nge-ban kalkulator. Ini beneran, ini beneran ada beritanya. Jadi guru demo buat nge-ban kalkulator, nggak boleh dipakai karena ini akan ngerusak apa. Cuma lu lihat sekarang, siapa sih? Kita berdampingan lah, gitu loh. Sekarang siapa kira-kira ilmuwan atau lu arsitek nggak boleh pakai kalkulator gitu sekarang. Bahkan kayak gedung ini nggak bisa kebangun gitu kan. Jadi itu something yang perubahan itu pasti. Jadi kalau manusia cuma ada 2 pilihan, antara lu yang mau berubah atau lu yang bakal ketinggalan. Jadi guru-guru itu sebenarnya juga berevolusi nanti. Nah, kalau kurikulum tuh juga sebagai kayak, maksudnya guru itu sekarang sifatnya juga sebenarnya kenapa penting nih tetap kita sekolah, karena kan kurikulumnya udah teratur gitu lah ya, kayak maksudnya belajar dari A. Sedangkan kalau GPT kan mungkin kayak gue pengen tahu apa ya, gue nggak tahu nih harus belajarnya dari mana, tapi bisa aja langsung cari gitu loh, dapat, tapi kan nggak tahu nih belajar ini. Misalnya belajar matematika geometri itu ternyata dari ini dulu ya, gini segala macam. Itu fasilitator. Jadi mengarahkan. Lu kan informasi udah banyak. Lu sekarang diarahkan untuk memfasilitasi supaya yang lu pelajari ini bisa berguna untuk hidup lu ke depan. Nah, gue mau nanya lagi nih. Menurut lu ada nggak sih pentingnya seni atau art dalam dunia pendidikan? Penting banget. Kenapa tuh? Sangat penting sekali. Bahkan menurut gue art sama science itu saling berdampingan. Kenapa? Lu pernah lu pernah kepikiran gitu kenapa orang-orang yang biasanya suka sama science itu nonton sesuatu yang berhubungan sama science fiction? Yes. Sheldon Cooper. Ini ngomongin Sheldon Cooper suka banget kan sama superhero, suka banget sama Star Trek. Dia di Star Trek, Star Wars dia suka gitu. Kenapa? Karena semuanya tuh mulai dari imajinasi. Jadi bahkan tuh imajinasi tuh jadi ini gue lupa quote Einstein apa, cuma singkat gue imajinasi itu yang membawa orang tuh bisa melompat jauh. Lu bisa mimpi sebebas-bebasnya, dan imajinasi itu yang membuat lu jadi bisa menanyakan hal-hal yang saintifik gitu. Kayak lu tadi. Lu berimajinasi gitu. Ini adalah fungsi imajinasi yang orang-orang nggak tahu. Dulu ada satu ilmuwan capek nih lagi ngerjain tesisnya gitu. Terus dia capek, terus dia duduk di pohon apel. Tahu kita kemana. Lanjut. Terus apelnya jatuh. Tuh. Dia cuma nanya doang satu hal. Makanya ini pentingnya pertanyaan. Kenapa ya apel jatuh ya? Terus dia lari, eureka kan. Isaac Newton nemuin hukum gravitasi. Terus ada satu filsuf / ilmuwan itu lagi mandi biasa, lagi di bak mandi. Loh, dia pas nyampe bak mandi airnya segitu kok, pas dia naik. Itu akhirnya dia ngitung volume kan, ternyata volume bisa dihitung gitu. Archimedes. Dan itu semua nggak akan muncul kalau lu nggak bertanya, lu nggak berimajinasi. Yang paling seru, lu nonton ini nggak, satu film judulnya Interstellar? Yes, gue nonton. Suka nggak? Suka banget. Nah, itu menurut gue adalah film yang berat banget, tapi salah satu film berat yang gue suka. Karena itu berdasarkan kayak, maksudnya nggak sembarangan hitungan di mana kayak ada dimensi ini tak sampai dia nggak bisa balik segala macam. Itu keren banget sih menurut gue. Gue suka film-film yang berhubungan dengan space karena biasanya nggak mungkin ngasal gitu loh bikinnya. Betul. Ada yang ngasal. Ada ya, mungkin low cost budget segala macam. Mungkin yang ini lah yang kayak lebih ke arah ya alien gitu mungkin kali ya. Tapi kalau yang misalnya kayak yang dia harus tinggal di Mars selama berapa tahun gitu, ini The Martian. Iya, The Martian kayak gitu-gitu. Kan itu kan seru ya. Jadi kan kita tahu kok, ternyata bisa loh dia kayak gini, bikin kayak gini segala macam. Dan ternyata peran dia yang bahkan dia itu bukan astronot yang gimana, bukan engineer apa segala macam. Dia bahkan dia cuma ini yang apa sih bahasanya? Dia cuma yang emang nyari pupuk, dia bikin gimana caranya bisa bikin kehidupan di sana kan gitu loh. Spoiler ya. Emang kamu belum
belum nonton? Udah, enggak. Maksudnya yang lagi denger. Kalau belum nonton keterlaluan tuh film udah lama banget. Iya makanya. Oke. Yeah, gitu. Jadi kalau lu nanya imajinasi itu penting atau enggak, jadi Interstellar itu dia bikin satu imaginary-nya gitu, bikin satu scene di mana itu bentukannya black hole. Oke. Black hole itu belum pernah ada foto aslinya. Sampai akhirnya berapa tahun kemudian, sekarang kita udah punya foto black hole yang buram itu. Iya. Nah itu mirip banget sama apa yang ada di Interstellar. Ya lu bayangin orang udah imagine dulu. Jadi black hole yang selama ini kita lihat sebelum akhirnya ditemukan gitu. Penampakan aslinya bentukannya orang belum ada yang tahu. Baru di imagine sampai akhirnya bentukannya mirip sama yang di imagine. Oke. So ya, imagination is everything. Tuh guys, berimajinasilah, tapi yang penting-penting aja ya. Jangan berimajinasi tentang anak tetangga tuh nggak ada sainsnya di situ. Jadi ke situ. Oke, gue mau nanya nih, kan kalau lo lihat ya, maksudnya secara statistik juga pendidikan ya dan juga tingkat kepintaran lah istilahnya di Indonesia, Malaysia sama Singapura itu kan Indonesia jauh banget ya daripada Malaysia sama Singapura. Padahal pada tahun 80-an kita tuh yang salah satu yang tertinggi lah di Asia Tenggara. Nah, menurut lo kenapa kita bisa ketinggalan kayak gitu? Oke, pertanyaannya dan jadi maksudnya kayak kita jadi yang kayak kita ketinggalan terus mereka yang jadi lebih gitu loh dibanding kita. Pertanyaannya agak panjang dan kita nggak bisa ngebahas ini dari satu sisi doang sih, ada banyak gitu. Oke. Ya mungkin dari sisi pemerataan pendidikannya juga, dari sisi public policy-nya juga, keputusan-keputusan yang diambil dari segi yang tadi gue bilang guru. Jadi ini holistik banget dan nggak bisa kayak kita menyalahkan Kemdikbud kerjanya nggak bener, nggak juga. Yeah. Sebenarnya itu banyak. Cuma gue mengambil satu yang paling gede perannya di dunia pendidikan. Itu tuh mulainya bukan dari sekolah. Lu mesti ingat. Peran pendidikan paling pertama itu tuh mulainya dari orang tua, dari keluarga. Itulah kenapa ini gue agak radikal nih kurang lebih ya cara gue menjawabnya. Tapi menurut gue penting banget pendidikan itu mulai dari keluarga. Yes. Karena yes. Karena kalau misalkan ketika jadi gini, gue ngobrol sama teman gue di Finland. Ini balik lagi ke Finland ya. Yep. Temen gue mau melahirkan anaknya. Ya dia udah nikah, terus habis itu dia PhD di Finland. Terus habis itu gue nanya, lu ketika ngelahirin anak gimana? Dia cerita bahwa ketika dia ngelahirin anak, ketika dia ke bidannya gitu, ke dokter obgynnya gitu, yang dilakukan adalah kalau kita dokter obgyn cuma dilihat-lihat doang, disuruh ngisi kuesioner. Suruh ngisi kuesioner ngapain? Buat dicek lu ada masalah psikologis nggak, lu ada trauma masa lalu nggak. Jangan sampai trauma masa lalu lu ini ketransfer ke anak lu. Jangan sampai nanti ada sesuatu yang ada yang salah sama anak lu itu, lu bawa dan akhirnya lu malah kayak ya kasih, bahasa Inggrisnya itu resentment gitu, kasih amarah lu ke anak lu gitu. Dan itu tuh proses bahkan anaknya belum lahir itu udah mesti dipikirin. Therefore makanya ini kan yang lagi banyak diomongin nih soal stunting gitu. Therefore makanya ini gue tidak mendukung paslon manapun ya yang lagi nih. Gue lagi bingung. Gue lagi bingung. Cuma ntar kalau misalnya gue udah tahu ya mungkin H-1 atau kapan ya ntar gue pasti akan menggunakan suara gue. Tapi intinya adalah ya emang semuanya itu mulainya tuh ya dari bahkan sebelum lu lahir gitu. Lu punya nutrisi yang baik dan lain sebagainya akan mempengaruhi tumbuh kembang otak si anak gitu. Dan dari situ itu baru lahir. Pas udah lahir bahkan lu sampai 3 tahun pertama itu bahkan ada yang bilang 1000 hari pertama orang tua tuh perannya tuh sangat penting. Yes, betul. Kadang-kadang orang tua itu tugasnya cuma ngelahirin doang nih. Sorry banget nih orang tua yang terutama yang lagi denger nih. Orang-orang tua milenial, halo. Yang cuma ngelahirin terus habis itu ya udahlah bodo amat gue kasih ke babysitter dan lain sebagainya. Enggak, tugas lu itu adalah ya sebagai orang tua tuh lu harus ready untuk lu yang mendidik anak lu. Dan menurut gue itu ini salah satu caranya menurut gue. Jadi dan itulah makanya penting banget bahkan lu ketika lu udah mikirin buat nikah, nggak bisa nih cuma kayak nikah yuk. Yeah. Lu ada something yang lu prepare dan lu udah tahu kalau lu nanti misalkan lu pengen punya anak gitu dan anak lu itu bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Ya bukan finansial doang tapi ya kesiapan secara mental. Betul. Gitu loh.
Penting banget sih itu. Iya, gue juga kayak kalau ngomongin soal parenting, ini ada yang diceritain sama temen gue. Jadi temen gue ini sempet tinggal di luar lah. Ya jadi teman gue bilang dia itu sempat tinggal di, ya itulah gue lupa namanya bahasanya apa. Anggapnya guest house lah ya. Guest house. Nah jadi intinya dia pernah tinggal di situ sama keluarga nih orang bule di Australia. Dia punya anak juga 2. Anaknya salah satunya tuh masih kecil. Terus abis itu si ibunya ini ngelihat anaknya main di jalanan gitu kan. Terus abis itu dia panggil anaknya, sini kamu. Terus akhirnya dia ke ibunya dong. Abis itu dia bilang, ibunya duduk ke selevel dia ngomong kayak, kamu ngapain main di jalanan, kata dia gitu. Nanti kalau kamu kenapa-napa ketabrak kan nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit kan mama sedih. Emang kamu mau mama sedih? Nah itu kan jadi dibuat untuk mikir, ngerti gak sih anaknya. Jadi bukannya kayak anak orang Indonesia yang kayak main di jalanan, sini kamu ntar ketabrak kaki kamu patah lagi gini segala macam, ngerti gak sih? Jadi ini itu berpengaruh banget yang kayak gitu-gitu loh. Cara parenting lah itu. Iya, ya itu maksud gue juga cara orang sekarang jadi kayak maksudnya banyak lah ya, gue nggak bisa bilang semua tapi ya gue lihat di sekitar banyak orang-orang yang nggak mau menyampaikan pendapatnya karena takut salah gitu loh. Itu kan bisa ada kaitannya juga dengan parenting dulu selama kayak keluarga itu, makanya yang paling penting di awal masa pertumbuhan sih menurut gue cara berkomunikasi, jadinya kita bisa berkomunikasi sama orang kayak gitu. Jadi pertama parenting tadi kalau lu tanya lagi balik ke pertanyaan itu, pertama parenting, kedua ya obviously kualitas guru sih, kayaknya itu nggak bisa ditoleransi. Ini yang ribet ya kualitas guru. Ini gue cerita aja dari pengalaman teman-teman gue yang jadi guru gitu. Lu bayangin ada guru satu yang bagus cara ngajarnya. Misalkan tadinya guru cuma ngajar di kelas, tulis papan tulis. Tiba-tiba ada satu guru yang bilang, coba tutup buku kalian tanya apapun. Mampus, hah? Jadi belajar apa? Misalkan gurunya guru fisika gitu kayak. Yang bilang, hah nanya apaan? Pak, emang alam semesta itu asalnya dari Big Bang atau dari Tuhan? Mampus. Misalkan pertanyaannya kayak gitu ya. Misalkan pertanyaan kayak gitu. Lu bayangin dari pertanyaan kayak gitu, itu bisa akhirnya dijawab dengan banyak cara gitu kan. Yang buat orang jadi menggugah. Tiba-tiba teman gua yang ngasih ngajar kayak gitu, dan BTW dengan cara ngajar radikal kayak gitu dia, yang beda banget, nggak tiba-tiba suruh nyatet terus suruh bikin soal. Itu satu kelas yang dia ajar itu yang tadinya nilai fisikanya gue lupa berapa, rata-rata mungkin cuma kayak 70 apa berapa, tuh naik jadi 80-90. Karena menyenangkan banget tuh jadi rockstar teacher yang ditunggu-tunggu gitu kan. Nah lu bayangin di ruang kepala sekolah tiba-tiba ada guru fisika lain. Tuh kamu belajar sama guru itu. Lu bayangin ada guru yang lebih senior dari lu di depannya digituin kayak seakan-akan dipermalukan, dan akhirnya banyak banget yang kayak menentang si guru ini kayak cara belajar lu nggak bener, entar anak ABC. Cuma lu bayangin betapa dengan cara ngajar yang menyenangkan ini dia bisa mengubah nggak cuma satu orang, bahkan kayak satu angkatan supaya mereka suka sama fisika gitu. Oke. Ini satu quotes yang gue suka dari salah satu ilmuwan juga, namanya Michio Kaku gitu. Gue lupa Michio Kaku apa Neil deGrasse Tyson ya. Pokoknya salah satu ilmuwan science communicator gitu. Dia bilang dosa terbesar seorang guru itu adalah membuat sains itu tidak menyenangkan. Jadi akhirnya lo menghafal, anyway lu tidak apa-apa ya menghafal rumus-rumus gitu dan lain-lain. Cuma tiba-tiba lu jadi pembuat soal, bukan seseorang itu yang tadi menggunakan imajinasi lo untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi menurut gua ya mungkin majornya 2 itu. Cuma sisanya masih banyak kayak ngomongin soal kurikulum, ngomongin soal pendidikan untuk semua gitu. Kalau kalau yang dilakukan sama Kemdikbud sekarang, mereka udah punya pilar-pilar untuk menyelesaikan masing-masing dari kemajuan pendidikan gitu. Jadi kalau nanya mundur atau enggak, holistik banget, itu gede banget. Yep. Susah dijawab untuk dari satu doang ya. By the way, ini pertanyaan terakhir nih buat lo, karena tadi lo sempat nyebut paslon nih. Aduh. Menurut lo nggak berwarna apa-apa kok. Aman. Nggak, menurut lo pemilu sekarang tuh bisa ngegambarin tingkat pendidikan Indonesia buat nyampein ide dan gagasan nggak? Menurut lo gimana? Oh, dengan tingkat pendidikan orang-orang yang pemilu sekarang tuh bisa ngegambarin nggak kayak tingkat ya mereka bisa menyampaikan ide dan gagasan sekarang menurut lo? Kayak ya orang-orang yang milih ataupun yang sekarang lagi mau dipilih gitu. Menurut lo? Dengan tingkat pendidikan orang. Oke, menurut gue nih agak gue coba jawab dengan singkat. Yep. Partly, jadi sebagian.
Karena lu susah, orang-orang itu pendidikannya belum rata. Kita pikir kan gimana sih caranya lu memilih satu calon wapres, calon presiden sama calon wakil presiden gitu. Caranya adalah lu ngelihat mana yang paling menurut lo yang paling lu banget visi misinya gitu. Cuma kan itu yang di atas kertas. Sebenarnya lu memilih berdasarkan emosinya lu. Baru abis itu lu cari reasonnya. Ini dibilang sama, gue lupa bukunya, judulnya itu The Righteous Mind, Jonathan Haidt kalau nggak salah. Dia bilang kenapa orang-orang tuh dalam pilihan politik itu biasanya dia pakai emosi dia biasanya. Jarang banget dia pakai logika. Nah, kalaupun dia pakai logika, dia kayak gue kayaknya pengen sama si pilihan nomor ya inilah nomor 1, 2 atau 3 gitu. Cuma abis dia tahu pilihannya itu, dia akan mencari logika-logika yang mendukung kira-kira, oh nih gue pengen pilih nomor 1 nih, gue pengen pilih nomor 2 nih, pengen pilih nomor 3 nih, kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya ya di semua negara tuh kayak gitu. Nah, di Indonesia sayangnya kita masih, jadi menurut gue kayak yang ini BTW kemarin udah debat ini ya paslon ya. Yang pertama debat paslon pertama. Menurut gue debat paslon itu tuh adalah momen dimana kita tidak melihat, kita jadi tahu pengen milih siapa. Enggak, itu adalah ajang untuk ini adalah ajang untuk si paslon 1, 2, 3 itu saling ngata-ngatain menurut gue, terutama para buzzer-nya. Oke. Dan di situ sebenarnya itu adalah mainnya di mana orang-orang yang belum tahu itu akhirnya melihat secara emosional. Lu kan paling gampang nyulut secara emosional kan, terutama di sosial media gitu. Dan dari situ makanya bisa muncul ya orang-orang yang akhirnya kayak, nih paslon nomor sekian nih gue nggak suka banget kayak gitu. Ulang-ulang sama si buzzer nih, ulang-ulang sama orang-orang ini, dan akhirnya ya karena apa istilahnya kayak akhirnya lu terbawa emosional lu dan akhirnya lu milih karena bukan karena rasionalitasnya lu. Nah, kebanyakan tuh seperti itu. Terus kalau lu tanya apakah pendidikan kita, menurut gue masih ya sebagian kecil sih menurut gue untuk ngarah ke sana. Ya demokrasi itu bisa berjalan kalau memang orang-orang itu semuanya mulai bisa berpikir dengan baik. Oke, wah banyak banget insight sebenarnya. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan, tapi udah lantar di belakang kamera aja kali ya. Ini udah sejam, ini ada yang masih. Dari tadi lu nanya gue terus. Gak apa-apa, ntar abis ini di belakang kamera atau lu undang gue ntar di kok bisa nangis-nangis di YouTube tuh. BTW ini terakhir. Apa tuh? Gue pernah bikin video tentang itu. Oh really? Kenapa orang suka drama? Terus gue bikin avatar pakai muka lu, sumpah. Itu gue yang gambar lagi. Gue tonton. Itu gue yang gambar lagi. Itu gue masih gambar. Udah coba ntar ada langsung dari gue kenapa ya kok bisa. Nah tuh ntar deh kita ngobrol belakang. By the way, thank you banget Gerald. Thank you juga, buat waktunya. Karin. Gila, dari tadi flight udah delay, udah reschedule sampai sini, terus ngobrolin hal berat lagi. Thank you banget. Nah ini emang air putihnya enak banget sih. Itu bahaya sekali jika masuk. By the way, thank you so much buat kalian juga yang udah nonton. Semoga banyak yang bisa kalian dapat juga dari podcast kali ini. Dan thank you juga buat Gerald udah mengeluarkan semua isi kepalanya dan membagikannya sama kita juga. Nah semoga kalian juga pokoknya senang sama hari ini. Jadi kalau misalnya next kalian ada ide lagi siapa yang mau gue undang, boleh langsung aja komen di bawah ini. Bye guys, thank you Gerald. Thank you. Bye bye semua.